Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan laporan audit. Laporan audit merupakan output dari kantor akuntan publik dalam melakukan penugasan audit pada suatu entitas atau perusahaan. Jadi sedikit ilustrasi, kantor akuntan publik Ali dan Rekan itu terpilih menjadi auditor bagi PT Tenun Terus, sebuah perusahaan yang memproduksi mesin tenun teknologi tinggi yang dioperasikan dengan komputer. Pemilik perusahaan, Mr. Boss namanya, itu berpikir bahwa perusahaannya, PT Tenun Terus, telah siap untuk menjadi perusahaan publik. Oleh karena itu, ia meminta Kap Ali dan Rekan untuk melaksanakan audit serta membantunya dalam menyiapkan data untuk pernyataan registrasi dalam upaya penawaran saham pada masyarakat. Mesin tenun yang dijual oleh PT Tenun Terus itu mempunyai harga yang sangat mahal karena mesinnya berukuran besar, sangat kompleks dan serba otomatis. Jadi setiap penjualan itu dinegosiasikan sendiri oleh Mr. Boss. Jadi pimpinannya langsung yang menegosiasikan penjualan, dan penjualan seringkali berlangsung selama beberapa bulan. Sebagai akibatnya, pencatatan penjualan tidak tepat atas satu atau dua mesin saja dapat mengakibatkan suatu kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan. Artinya, salah catat aja satu mesin yang dijual itu dampaknya sangat luar biasa sekali terhadap laporan keuangan. Kenapa? Karena harga mesinnya yang sangat mahal. Rekanan yang bertugas dalam audit PT Tenun Terus itu adalah Mr. Checklist. Ini adalah merupakan auditornya. Ia sangat berpengalaman dalam proses audit di perusahaan manufaktur. Ia menyadari bahwa kehadiran risiko pencatatan penjualan yang tidak tepat tersebut dan bersikeras meminta asistennya untuk mengkonfirmasikan semua piutang akhir tahun kepada pelanggan. Jadi sang auditor, Mr. Checklist ini adalah merupakan auditor berpengalaman dan dia merasa bahwa penjualan yang nilainya sangat mahal untuk satu produk itu merupakan risiko yang sangat tinggi bagi audit. Nah, sehingga dia meminta asistennya untuk melakukan konfirmasi penjualan kepada konsumen, kepada pembeli dari PT Tenun Terus. Kemudian setelah dilakukan konfirmasi, Mr. Checklist menemukan bahwa bukti pendukung piutang PT Tenun Terus itu hanyalah merupakan atau berupa selembar telegram saja. Pada sore harinya, Mr. Checklist mendiskusikan hal ini kepada Mr. Boss yang juga dihadiri oleh para pengacara. Mr. Checklist menyatakan bahwa selembar telegram itu tidak cukup untuk digunakan sebagai bukti penjualan. Selembar konfirmasi tertulis dibutuhkan untuk mendukung pencatatan piutang tersebut. Dikatakan seperti itu, Mr. Boss langsung emosi. Ia menyatakan bahwa selembar telegram saja sudah cukup karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan konfirmasi tertulis. Nah, Mr. Checklist merasa dong ada tekanan yang sangat luar biasa, adanya tekanan yang besar dari Mr. Boss untuk menerima saran ini dan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Artinya apa? Artinya menurut auditor, selembar telegram itu nggak bisa dijadikan sebagai bukti transaksi. Tapi bagi pemilik perusahaan atau bagi klien, selembar telegram itu cukup. Dan dia berharap dengan bukti yang ada ini auditor harus memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tentu sebagai seorang auditor yang profesional, Mr. Checklist tidak mau memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Karena apa? Karena bukti yang dikumpulkan tidak cukup. Namun dia mendapat tekanan untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Lalu kejadiannya 6 bulan setelah penawaran saham, PT Tenun Terus mengumumkan bahwa pendapatan tahun lalu disajikan terlalu tinggi. Hal ini akibat adanya ketidakpastian pencatatan penjualan, termasuk di dalamnya penjualan yang hanya menggunakan bukti pendukung selembar telegram. Lalu dilakukanlah investigasi mendalam, lalu ditemukan bahwa sebenarnya yang mengirim telegram itu adalah Mr. Boss sendiri, bukan pelanggannya. Artinya ini adalah merupakan penjualan fiktif. Jadi Kap Ali dan Rekan yang sempat mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian akhirnya menarik kembali laporan audit wajar tanpa pengecualian tersebut yang pernah diterbitkan. Namun
hal tersebut tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami oleh investor. Tentu dong investor rugi. Menurut investor, karena laporan auditnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, maka investor menyatakan bahwa perusahaan tersebut sehat. Seperti itu. Maka investor pun bersedia untuk menginvestkan dananya kepada perusahaan tersebut. Tapi ternyata selidik punya selidik, ternyata tidak semestinya perusahaan tersebut atau PT Tanun tersebut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Kenapa? Karena ternyata penjualannya adalah penjualan fiktif. Nah, jadi meskipun si auditor menarik kembali laporan auditnya, tapi tetap saja investor udah terlanjur menginvestkan dananya dan mengalami kerugian. Nah, jadi Kap Ali dan rekan akhirnya diminta untuk membayar sejumlah kerugian dan Mr. Checklist termasuk dalam daftar blacklist auditor yang akhirnya berhenti menjadi auditor. Nah, makna dari ilustrasi di atas adalah bahwa laporan itu, terutama laporan audit yang kita bahas, merupakan hal yang esensial dalam penugasan audit dan assurance. Jadi karena laporan itu berfungsi mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Jadi laporan auditor itu fungsinya adalah memberitahukan, menginformasikan, mengkomunikasikan temuan-temuan auditor atas audit laporan keuangan. Sehingga pengguna laporan keuangan yang salah satunya adalah investor itu sangat menyandarkan diri pada laporan auditor. Karena mereka menganggap bahwa laporan auditor itu adalah handal karena dilakukan oleh orang yang handal dan profesional. Nah, untuk itu auditor memang harus bertanggung jawab atas opini yang diberikan ketika opini itu tidak tepat. Nah, berdasarkan standar auditing bahwa perumusan suatu opini atas laporan keuangan, auditor harus merumuskan opini tentang apakah laporan keuangan itu disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ini artinya adalah auditor harus menyusun laporan audit dan dalam laporan audit tersebut harus menyatakan adanya opini terkait dengan kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Nah, untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor tersebut dalam memberikan opini sudah memperoleh keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan yang diperiksa sudah bebas dari salah saji material ya. Salah saji material itu bukannya tidak ada salah saji, tapi salah saji yang material yang dapat mempengaruhi keputusan dalam penggunaan laporan keuangan. Nah, salah saji tersebut bisa yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja tentunya maupun kesalahan. Nah, kesimpulan tersebut harus memperhitungkan. Jadi auditor dalam membuat kesimpulan harus memperhitungkan apa? Yang pertama harus memperhitungkan adanya bukti audit yang cukup dan tepat, ya, cukup dan tepat. Kemudian yang kedua, auditor harus mempertimbangkan apakah salah saji yang ditemukan itu yang tidak dikoreksi sifatnya material ya atau mempengaruhi posisi keuangan baik secara individual maupun secara kolektif. Secara individual artinya akun secara individual dan secara kolektif temuan secara keseluruhan yang ditemukan dalam proses audit laporan keuangan. Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan itu disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Artinya apa? Artinya ya seperti tadi, evaluasi laporan keuangan, apakah laporan keuangan itu telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini adalah merupakan standar audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Ya, silakan Anda searching sendiri di googling. Kemudian bentuk-bentuk opini. Nah, opininya itu ada opini tanpa modifikasi dan ada opini dengan modifikasian. Nah, oke, apa itu? Nanti kita lihat. Di sini dikatakan bahwa auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Artinya adalah ketika auditor itu tidak menemukan salah saji material, ya, salah saji material, garis bawahi materialnya. Ketika auditor tidak menemukan salah saji material dan auditor menyimpulkan bahwa
klien sudah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian. Apa itu opininya? Kita akan pelajari pada slide berikut. Nah, namun ketika auditor itu menemukan bahwa secara keseluruhan laporan keuangan yang diperiksa itu tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau tidak bebas dari salah saji material, atau tidak terbebas dari salah saji material, atau terdapat salah saji yang material pada kondisi bukti audit yang dikumpulkan sudah cukup, atau jika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tidak memperoleh bukti audit yang tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu secara keseluruhan telah bebas dari salah saji material, maka auditor harus memodifikasi opininya. Nah, saya ulang lagi, ketika auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, tapi ada ditemukan salah saji yang material, atau jika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk memberikan opini, maka auditor harus memodifikasi opininya. Nah, apa saja opini audit? Yang pertama adalah opini audit tanpa modifikasian. Itu berdasarkan SA 700. Apa yang dimaksud dengan opini tanpa modifikasi? Ini adalah opini wajar tanpa pengecualian, biasanya disebut opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, ya. Nah, opini tanpa modifikasian ini seperti disampaikan tadi diberikan jika auditor sudah mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat, kemudian tidak menemukan salah saji material, dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup, atau jika auditor memperoleh bukti yang cukup tapi memperoleh atau menemukan salah saji yang material, maka opini yang diberikan adalah opini dengan modifikasian, atau auditor harus memodifikasi opininya. Itu berdasarkan atas SA 705. Apa saja opininya? Opininya adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Lalu opini tidak wajar, adverse opinion, dan opini tidak memberikan pendapat, disclaimer opinion. Nah, referensi atau materi terdahulu itu biasanya ada 5 opini audit. Ya, yang terkini ada opini tanpa modifikasian, yaitu unqualified opinion, dan opini dengan modifikasian. Nah, ada 3, jadi total ada 4. Oke. Kapan diberikan opini tanpa modifikasian atau opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion? Nah, opini ini dikeluarkan jika berdasarkan hasil audit laporan keuangan telah disajikan secara wajar serta dalam semua hal yang material telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Seperti tadi, ini sudah merupakan pengulangan sih sebetulnya. Artinya apa? Ketika laporan keuangannya baik-baik saja dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum disajikannya, maka opininya adalah wajar tanpa pengecualian, ya, atau opini tanpa modifikasian. Nah, ini diberikan ketika audit sudah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing dan bukti audit yang dibutuhkan juga sudah terkumpul dan buktinya tepat. Nah, kemudian opini dengan modifikasian. Nah, kapan diberikan? Opini dengan modifikasian diberikan ketika auditor menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh bahwa secara keseluruhan laporan keuangan itu tidak terbebas dari salah saji material, atau dan serta auditor tidak memperoleh bukti yang memadai dan tepat, ya, sehingga auditor harus melakukan modifikasi terhadap opininya. Apa saja opini modifikasi? Ya, ini penjelasan dari yang tadi kita sudah ketahui ada 3 tadi, ya. Yang pertama adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kapan diberikan? Ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, lalu auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian secara keseluruhan itu salah sajinya adalah material,
tapi salah saji tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Nah, itu opininya wajar dengan pengecualian. Diulang lagi bahwa ketika buktinya yang dikumpulkan sudah cukup dan tepat, lalu ada salah saji material, namun salah saji material tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka opini yang diberikan adalah qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian. Nah, selain itu, opini wajar dengan pengecualian dapat diberikan ketika auditor tidak memperoleh bukti audit yang tepat. Ya, yang pertama kondisinya adalah kapan diberikan opini audit wajar dengan pengecualian. Kondisi pertama, bukti cukup, tapi ada salah saji material, namun salah saji materialnya tidak mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Yang kedua, dalam kondisi bukti auditnya yang diperoleh tidak cukup ya dan tidak tepat. Tapi auditor menyimpulkan bahwa meskipun buktinya tidak cukup dan tidak tepat, kemungkinan dampak penyajiannya yang tidak terdeteksi, dampak penyajian salah saji yang tidak terdeteksi itu tidak terlalu signifikan terhadap laporan keuangan. Oke. Kemudian yang kedua adalah opini tidak wajar atau adverse opinion. Kapan diberikan opini adverse opinion? Ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat dan menyimpulkan bahwa salah saji laporan keuangan bersifat material dan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka laporannya tidak wajar. Nah, bedakan dengan opini wajar dengan pengecualian. Kalau wajar dengan pengecualian, buktinya cukup dan tepat, ditemukan salah saji material, namun salah saji materialnya tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Itu wajar dengan pengecualian. Tapi kalau tidak wajar, bukti yang dikumpulkan sudah cukup dan tepat, saat ditemukan salah saji material dan salah saji material yang tersebut itu mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi perbedaannya adalah kalau jika tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka wajar dengan pengecualian. Tapi jika mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka opininya adalah adverse opinion atau tidak wajar. Nah, satu lagi ada opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Kapan auditor memberikan disclaimer opinion? Ini kondisinya adalah auditor itu tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari opini. Ketika kita akan memberikan opini, tentu kita ada dasarnya ya. Ini bagus, ada dasarnya. Kenapa ini tidak bagus? Ada dasarnya. Nah, ketika auditor tidak memperoleh dasar untuk memberikan opini, maka ia tidak boleh memberikan pendapat. Ya, kenapa? Karena auditor tidak bisa memberikan keyakinan yang memadai atas pendapat yang diberikannya. Seperti itu. Meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian akan memberikan dampak kumulatif terhadap laporan keuangan nantinya. Nah, salah satu yang paling jelas dan sering disampaikan adalah opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion ini diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan dibatasi. Jadi misalnya auditor ingin memeriksa persediaan misalnya. Ketika auditor itu ingin memeriksa visi persediaan, klien tidak memberikan akses yang cukup bagi auditor untuk memeriksa fisik. Bisa meriksa bagian A, gudang B, gudang C tidak bisa diperiksa, gudang D tidak bisa diperiksa, dan seterusnya. Artinya auditor terbatas, auditor nggak bisa full memeriksa atau melaksanakan prosedur audit yang seharusnya dilakukan. Nah, ketika auditor dibatasi ruang lingkup pemeriksaannya, maka tentu auditor tidak bisa memberikan pendapatnya karena dia tidak memiliki dasar. Sehingga opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion pantas diberikan untuk klien tersebut.
Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi, laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Nah, sementara ketika auditor memodifikasi opini audit atau memberikan audit dengan modifikasian, maka auditor dalam laporan auditnya harus menggunakan subjudul opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, opini tidak menyatakan pendapat. Ya, ini artinya dalam laporan auditnya, ketika laporan auditnya itu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, maka ada subjudul yang berbunyi opini. Ya. Oke. Nah, ini ilustrasi bagaimana pertimbangan auditor tentang sifat-sifat atau hal yang menimbulkan modifikasi terhadap laporan audit, ya, atas opini audit. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ketika ada laporan keuangan yang mengandung salah saji material, lalu materialnya tidak luas atau tidak begitu luas, ya, maka opini wajar dengan pengecualian akan diberikan. Atau artinya salah saji tersebut tidak berdampak besar terhadap laporan keuangan, maka opininya adalah wajar dengan pengecualian. Tapi ketika material dan berdampak luas, maka opininya adalah tidak wajar. Nah, ketika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, nah, ketika bukti audit tersebut setelah dianalisis tidak memiliki pengaruh yang luas terhadap atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan, maka opini yang diberikan adalah opini wajar dengan pengecualian. Namun, ketika bukti yang dikumpulkan tidak cukup dan kemudian diperkirakan atau setelah dianalisis akan berdampak luas terhadap laporan keuangan, maka opini yang diberikan adalah opini tidak menyatakan pendapat. Jadi ada 3, ya: opini dengan modifikasi, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Nah, sekarang kita masuk ke laporan auditor. Nah, laporan auditor itu ada standar bakunya. Menurut standar audit 700, yang pertama harus memuat judul, kemudian ada pihak yang dituju, paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, opini auditor, tanggung jawab pelaporan lainnya, tanda tangan auditor, tanggal laporan audit, dan alamat auditor. Anda harus ingat bahwa tanggal laporan audit adalah sama atau sesuai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Nah, ini contoh laporannya. Contoh laporan auditor independen. Ya, oke, sebentar. Contoh laporan auditor independen. Pertama judul, laporan auditor independen, ini judul. Kemudian pihak yang dituju. Nah, siapa nih klien yang kita periksa nih? Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Oke, kemudian paragraf pendahuluan. Kita lihat. Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan seterusnya. Ini adalah paragraf pendahuluan. Yang disampaikan adalah laporan ruang lingkup auditnya. Kemudian ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Jadi tetap yang bertanggung jawab atas laporan keuangan adalah manajemen. Sementara tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan opini saja. Nah, ini ada. Jadi dalam laporan audit ini harus benar-benar disampaikan betul siapa yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, siapa yang bertanggung jawab terhadap opini. Nah, berikutnya, ini opini yang disampaikan tadi. Harus ada subjudul opini. Ketika opini wajar tanpa pengecualian diberikan kepada klien. Cuman yang harus diingat adalah kata-kata yang muncul pada laporan auditor bukanlah wajar tanpa pengecualian, atau kata-kata yang muncul bukanlah unqualified opinion. Mari kita baca. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya.
untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September dan seterusnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, coba kita tidak menemukan kata-kata wajar tanpa pengecualian ya, atau unqualified opinion. Tapi yang ditemukan adalah menyajikan secara wajar bla 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 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ya, jika Anda menemukan ada laporan audit seperti ini, maka ini adalah laporan audit untuk opini wajar tanpa pengecualian. Jadi sekali lagi Anda tidak akan menemukan kata-kata wajar tanpa pengecualian. Begitu. Oke. Nah, lalu ada tanda tangan editor dan ada tanggal pelaporan yang sesuai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Bukan pada tanggal laporan atau bukan tanggal diserahkannya laporan kepada klien. Nah, sekarang gimana kalau seandainya opini wajar dengan pengecualian? Nah, Anda juga tidak menemukan kata-kata wajar dengan pengecualian. Tidak. Nah, dalam penjelasannya, bla bla bla, misalnya, menurut pendapat kami, kecuali tidak disajikannya laporan arus kas yang mengakibatkan tidak lengkapnya penyajian seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT EGZ per 31 Desember 2020 dan hasil usaha untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Artinya hampir sama dengan paragraf atau bunyi dari wajar tanpa pengecualian, tapi di sini dikatakan bahwa kecuali tidak disajikannya laporan arus kas. Jadi kasusnya PT EGZ ini adalah perusahaan ini tidak menyajikan laporan arus kas. Nah, jadi selain itu, jadi auditor mengatakan kira-kira begini. Selain itu, maka laporan keuangan PT EGZ disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya. Nah, dituliskan apa pengecualiannya. Namun pengecualian tadi atau temuan tadi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, lalu kemudian bagaimana jika opini tidak wajar atau adverse opinion? Nah, contohnya begini, bla bla bla, sebagaimana telah dijelaskan dalam catatan disampaikan ya, catatannya apa atas laporan keuangan, perusahaan mencantumkan perkiraan pabrik dan equipment pada nilai appraisal dan menghitung depresiasinya berdasarkan nilai tersebut. Karena penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, pada tanggal 31 Desember 2017 dan 16, saldo persediaan lebih tinggi sebesar sekian dan sekian. Nah, ini lebih tinggi untuk tahun 2017-nya jumlahnya sekian, untuk tahun 2016 jumlahnya sekian. Dengan perhitungan biaya depresiasi ke dalam biaya overhead pabrik berdasarkan nilai revaluasi yang lebih besar dari harga pokok aktiva tetap, dan aktiva tetap dikurangi akumulasi depresiasinya disajikan lebih tinggi sekian dan sekian sesuai dengan tahunnya dibandingkan jika disajikan atas dasar harga pokoknya. Nah, ini kasus ini, temuan ini terkait dengan nilai appraisal, kemudian depresiasi dan berkaitan dengan biaya overhead pabrik, ini akan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, karena temuan ini material dan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan, maka opininya tidak wajar. Nah, dikatakan begini, menurut pendapat kami, karena dampak hal yang kami uraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar. Nah, ya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan PT bla bla bla, tanggal 31 Desember 2017 atau 2016, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Ya, ini adalah opini tidak wajar. Nah, bagaimana jika opininya tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion? Bla bla bla. Karena ketidakpastian signifikan mengenai kemampuan perusahaan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sebagaimana dimaksud dalam paragraf basis opini tidak menyatakan pendapat di atas, maka kondisi tersebut tidak memungkinkan kami untuk menyatakan dan kami tidak menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2018 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Nah, ya. Oke, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, ini adalah contoh laporan auditor untuk yang sebelumnya ya, sebelumnya.
Jadi ada paragraf ruang lingkup ya, tapi kita menggunakan yang tadi, yang SA tadi 700. Oke, nah sekarang kita tadi sering menyebut tentang materialitas atau material yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita simpulkan lagi bahwa, atau kita jemput lagi bahwa materialitas itu adalah merupakan titik di mana dapat mempengaruhi keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Jadi salah saji laporan keuangan itu dianggap material jika salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan. Namun jika salah saji atau temuan tersebut tidak material, maka opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Namun jika salah saji tadi jumlahnya material dan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan, maka opininya adalah tidak wajar. Ya, oke. Kemudian, nah ini seperti yang tadi tingkat materialitasnya. Nah, hubungan antara tingkat materialitas dengan keputusan pengguna laporan keuangan dan jenis opini. Ketika tingkat materialitasnya tidak material, artinya dia tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan, maka opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, ketika temuannya atau tingkat materialitas temuannya itu material dan mempengaruhi keputusan laporan keuangan hanya jika informasi yang salah saya sebut sangat penting bagi keputusan tertentu, tapi tidak keseluruhan. Artinya, ketika temuan yang material tadi tidak mempengaruhi keputusan atau tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka opininya adalah wajar dengan pengecualian. Tapi kalau seandainya temuan yang material tadi mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka opininya adalah tidak wajar, ya. Nah, apalagi kalau seandainya tingkat materialitas temuannya itu sangat material, maka opininya adalah tentu saja tidak wajar atau disclaimer setidaknya. Oke, beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor terkait dengan materialitas, yaitu misalnya yang pertama adalah potensi salah saji dengan patokan tertentu. Jadi material atau tidaknya suatu salah saji tergantung pada skala perusahaan. Misalnya 100 juta bagi suatu perusahaan kecil itu nilainya material. Namun bagi perusahaan go public jumlah tersebut tentu tidak material. Patokan umumnya yang digunakan adalah seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ada laba bersih, total aktiva atau total aset, ya, kemudian aset lancar dan modal kerja. Misalnya salah saji persediaan itu 100 juta, saldo persediaan itu 1 miliar, jumlah aset lancar 3 miliar dan laba bersih sebelum pajak adalah 2 miliar. Maka persentase materialitas yang harus dievaluasi adalah 10% terhadap nilai persediaan, 3,3% dari aset lancar dan 5% dari laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk mengevaluasi materialitas, maka kita harus bisa juga menggabungkan seluruh salah saji. Misalnya, ada kemungkinan salah saji piutang 150 juta. Maka total pengaruh kelebihan pencatatan tersebut terhadap aset lancar adalah 8,3% dan 12,5% dari laba sebelum pajak. Ya. Kemudian harus terukur. Ya, materialitas itu tentu harus terukur karena merupakan nilai uang dari salah saji. Kadang tingkat materialitasnya memang tidak akurat. Ya. Misalnya tingkat materialitas yang berkaitan dengan kasus-kasus di pengadilan. Ya, lalu kemudian karakteristik dari item yang terkait dengan materialitas. Jadi misalnya mungkin jumlahnya tidak material, ya misalnya jumlahnya hanya 50 juta, tapi 50 juta tadi temuannya bukan karena kesalahan yang tidak disengaja, tapi karena kecurangan atau karena perbuatan ilegal. Nah, jadi ketika nominalnya relatif kecil, namun disebabkan karena kecurangan atau salah saji yang disebabkan karena kesengajaan, itu dianggap material, ya. Atau ketika temuan tadi mempengaruhi laporan keuangan beberapa periode setelahnya, itu memang dianggap material meskipun secara nominal jumlahnya tidak relatif tidak begitu besar. Nah, ini adalah bagaimana contoh salah satu menghitung tingkat materialitas. Nah, ini ada rumusnya. Misalnya ada asetnya 296 miliar sekian. Nah, kemudian nanti
dihitung berdasarkan tabel-tabel yang ada ini. Nah, oke. Misalnya ini bukan 29 ini. Ini misalnya kita menggunakan angka yang ada di sini. Enter the larger of revenue or total asset, actual or estimate. Jadi kita masukkan jumlah aset lah misalnya. Misalnya aset itu berjumlah 30,148,577. Kita lah misalnya jumlah asetnya ya. Bukan gunakan yang ini ya, gunakan yang ini. Nah, kemudian setelah kita tuliskan jumlah asetnya, lalu kita masukkan persentase dari tabel. Nah, kalau 30148 itu tabelnya di mana ya? 30148 itu ada di antara sini. Antara 20 juta dengan 75 juta. Ya. Jika asetnya berjumlah 30 jutaan, maka 30 jutaan itu berada pada tabel yang ini, pada rank yang ini antara 20 dan 75 ya. 30 berada antara 20 dan 75, maka persentasenya adalah 0,85. Masukkan 0,85. Nah, kemudian yang C, produk A kali B, artinya dikalikan antara 148 juta ini dengan 0,85, maka hasilnya adalah 256 juta. Nah, lalu kemudian ditambahkan dengan monetary amount from table above. Nah, jadi 256 ini masukkan di yang tadi kita dapatkan 0,85 tadi, pada rank ini ada masukkan monetary amount-nya 35.000 ya. Nah, kita masukkan 35.000. Lalu kemudian calculated materiality limit. Lalu kita jumlahkan ya. 256 tambah 35 sama dengan 291, 262,9. Dijumlahkan antara C dan D, maka dapatnya E. Nah, sehingga materialitasnya adalah jika dibulatkan jadi 291.000. Ini adalah salah satu contoh perhitungan tingkat materialitas. Ya, sebetulnya banyak lagi beberapa materi tentang materialitas, namun karena keterbatasan waktu itu kita hanya bahas yang ini saja. Karena misalnya kita menempatkan tingkat materialitas di piutang itu berapa persen, kemudian di persediaan berapa, kemudian di aset dapat berapa, dan seterusnya, itu sebetulnya ada materi tersendiri. Namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.